Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Maisaro Setianingrum, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Perdana 3 Kabupaten Pandeglang akan menyampaikan kesimpulan modul 1.1 koneksi antar materi. Adapun dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sistem amau atau menuntun, berpihak pada murid, budi pekerti, trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Merdeka lahir batin, pendidikan bukan tabula rasa, pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu 1. Pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. 2. Siswa diperlakukan dengan cara yang sama. 3. Sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. 4. Ketuntasan belajar siswa dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitifnya saja. 5. Pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja. 6. Ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Setelah saya melakukan refleksi, ada beberapa hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa atau student center. Yang kedua, siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga, memberi kesempatan pada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Keempat, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, dan karsa. Kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Keenam, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswa. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat saya segera terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dan menjalin komunikasi yang baik. Merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam sesuai dengan zamannya. Melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajarannya, student center, melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Kemudian pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak menuntut. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif
dan psikomotorik siswa. Adapun harapan ke depannya yaitu guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa, dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.